Cerita dimulai di sebuah perumahan elit bernama Grand Orchid Residence, yang terletak di pinggiran Jakarta. Perumahan ini memiliki deretan rumah modern dengan taman hijau yang asri. Di salah satu rumah itu tinggal pasangan Nisa dan Raka bersama anak-anak mereka, Azam, 6, dan Alia, 4. Rumah mereka adalah salah satu yang paling rapi di kompleks, mencerminkan kepribadian Nisa yang teliti dan hangat. Hari itu adalah Minggu pagi yang cerah. Matahari bersinar lembut, sementara angin sejuk berembus melalui pepohonan. Semua tampak damai, hingga momen penting dalam hidup Nisa segera tiba. Nisa adalah sosok ibu rumah tangga yang religius namun tetap modern. Ia rajin mengikuti pengajian di masjid kompleks, sering berbagi makanan kepada tetangga, dan selalu menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap malam. Namun, ada satu impian besar yang selama ini ia pendam, menunaikan ibadah umroh. Setelah bertahun-tahun menabung sedikit demi sedikit, dari uang belanja bulanan hingga bonus tahunan suaminya, akhirnya Nisa berhasil mendaftarkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci. Ia tidak bisa menutupi kebahagiaannya. Setiap kali berbicara tentang umroh, matanya berbinar-binar, dan senyumnya tak pernah pudar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Ia meninggalkan suaminya, Raka, dan 2 anaknya selama 10 hari. Meskipun ia percaya bahwa Raka adalah suami yang baik, insting seorang istri kadang membuatnya merasa ada sesuatu yang aneh akhir-akhir ini. Raka tampak lebih dingin dan jarang bercerita tentang pekerjaannya. Tapi Nisa berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia yakin bahwa Raka hanya sedang sibuk atau lelah. Raka adalah seorang karyawan swasta di perusahaan teknologi ternama. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun jam kerjanya seringkali panjang. Di mata orang lain, Raka tampak seperti suami idaman, penyayang, bertanggung jawab, dan selalu mendukung istri dan anak-anaknya. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang berubah dalam diri Raka. Ia mulai merasa bosan dengan rutinitas rumah tangga yang monoton. Ia juga mulai merasa kesepian karena Nisa sering sibuk dengan urusan domestik dan persiapannya untuk umroh. Daripada mengungkapkan perasaannya kepada Nisa, Raka lebih memilih menyimpannya sendiri. Di tengah kekosongan emosional itu, hadirlah Tania, tetangga baru yang pindah beberapa bulan lalu. Awalnya, Raka hanya menganggap Tania sebagai tetangga biasa yang ramah. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin Raka merasa nyaman berbicara dengannya. Tania selalu tersenyum manis dan memberikan perhatian yang membuat Raka merasa diistimewakan. Tania adalah wanita muda berusia 25 tahun yang baru saja pindah ke kompleks perumahan. Ia belum menikah dan bekerja sebagai freelance desainer grafis. Penampilannya modis, gayanya santai namun elegan, dan ia tampak sangat akrab dengan siapa saja. Tania sering berkunjung ke rumah Nisa dan Raka dengan alasan ingin berkenalan atau minta bantuan. Namun, jika diamati lebih dalam, ada sesuatu yang tidak biasa dalam caranya mendekati Raka. Tania tahu bahwa Nisa akan pergi umroh, dan ia memanfaatkan situasi itu untuk mendekati Raka. Ia sering, kebetulan, datang saat Nisa sedang sibuk atau tidak ada di rumah. Dengan sikap yang manis dan perhatian, Tania mulai membangun kedekatan dengan Raka, meskipun awalnya hanya sebatas obrolan ringan. Hari keberangkatan Nisa ke umroh semakin dekat. Selama beberapa minggu terakhir, Nisa begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari membeli perlengkapan ibadah hingga memastikan bahwa suaminya dan anak-anaknya siap menjalani rutinitas tanpa dirinya. Pada malam sebelum keberangkatan, Nisa mengumpulkan keluarganya di ruang tamu. Ia berdoa bersama dan memberikan pesan-pesan singkat untuk Raka dan anak-anaknya. "Aku titip ayah dan kakak dik sama Allah ya," kata Nisa sambil memeluk Azam dan Alia. "Jaga rumah dan jaga dirimu, Bu," balas Raka dengan senyuman tipis. Meskipun Raka berusaha terlihat tenang, Nisa bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Namun, ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya karena tidak ingin suasana menjadi tegang. Ia hanya berharap bahwa 10 hari ke depan akan berjalan lancar, dan ia bisa pulang dengan membawa ketenangan hati. Beberapa hari setelah keberangkatan Nisa ke Tanah Suci,
Suasana rumah terasa sangat berbeda. Azam dan Alia masih menjalani rutinitas seperti biasa, sekolah, makan, dan tidur. Namun, tanpa kehadiran Nisa, rumah itu terasa lebih sepi. Raka mencoba mengurus semuanya sendiri, tetapi jelas terlihat bahwa ia tidak terbiasa dengan tugas-tugas domestik. Di tengah kesibukannya bekerja dan mengurus anak-anak, Raka mulai merasa ada kekosongan yang sulit diisi. Ia sering pulang larut malam, menghindari makan malam bersama anak-anaknya karena merasa lelah. Saat itulah Tania mulai menunjukkan perhatian ekstra. Hari itu, Raka baru saja pulang dari kantor pukul 9 malam. Ia merasa letih dan lapar, tapi tidak sempat memasak atau memesan makanan. Saat sedang berdiri di depan pintu rumah, Tania tiba-tiba muncul membawa kotak makanan hangat. "Ini aku bawain makanan untuk Kak Raka," kata Tania sambil tersenyum manis. "Aku tahu kakak pasti lelah setelah seharian kerja." Raka terkejut, tapi juga merasa lega. Ia mengucapkan terima kasih dan mengundang Tania masuk sebentar. Di ruang tamu, mereka berbincang ringan tentang pekerjaan Raka, anak-anak, dan bagaimana rasanya tinggal di kompleks ini tanpa istri di rumah. Tania tampak begitu pengertian. Ia mendengarkan semua keluhan Raka dengan sabar, bahkan memberikan nasihat-nasihat yang membuat Raka merasa didengar dan dihargai. "Kalau butuh bantuan apapun, bilang aja ya, Kak," kata Tania sebelum pamit pulang. "Aku kan tetangga dekat, jadi bisa datang kapan saja." Raka tersenyum tipis, meskipun hatinya mulai tergoyah oleh perhatian Tania yang begitu tulus, atau setidaknya, tampak tulus. Sementara itu, di Tanah Suci, Nisa sedang menikmati momen spiritualnya. Ia merasa damai dan bersyukur bisa menunaikan ibadah umroh, sesuatu yang telah ia impikan sejak lama. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa cemas yang mulai menghantuinya. Setiap kali ia mencoba menghubungi Raka melalui WhatsApp, pesan-pesannya sering tidak dibalas dengan cepat. Kadang-kadang, Raka hanya membalas dengan kalimat singkat seperti, "Iya, baik-baik aja di sini," tanpa detail apapun. Bahkan, saat Nisa mengirimkan foto dirinya di Masjidil Haram, Raka hanya membalas dengan emoji hati tanpa komentar tambahan. Hal ini membuat Nisa merasa tidak nyaman. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Raka mungkin hanya sibuk bekerja atau mengurus anak-anak. Namun, instingnya sebagai seorang istri membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat sedang beristirahat di hotel, Nisa membuka Instagram dan secara tidak sengaja melihat story salah satu temannya, Sari. Di dalam story tersebut, ada foto yang mengejutkan. Raka dan Tania sedang berjalan berdua di sebuah mall. Nisa langsung terhenyak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin mereka bertemu secara tidak sengaja. Namun, rasa penasarannya semakin besar. Ia langsung menghubungi Sari melalui telepon. "Nisa? Ada apa?" tanya Sari, heran karena Nisa jarang meneleponnya. "Sari, aku lihat story MU tadi. Itu Kak Raka sama Tania, kan? Apa yang mereka lakukan di mall?" tanya Nisa dengan suara bergetar. "Iya, itu Kak Raka sama Tania. Aku nggak sengaja ketemu mereka di mall tadi sore. Kayaknya lagi ngobrol santai gitu," jawab Sari. Nisa merasa dadanya sesak. Ia mencoba mengabaikan perasaannya dan berkata, "Mungkin cuma kebetulan, ya. Makasih, Sa." Namun, setelah menutup telepon, Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah Raka benar-benar hanya bertemu Tania secara kebetulan? Mengapa Raka tidak pernah menyebutkan hal ini? Beberapa hari setelah percakapan dengan Sari, Nisa masih berusaha menjalani ibadah umroh dengan khusyuk. Namun, pikirannya sulit teralihkan dari bayangan Raka dan Tania. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di rumah, meskipun ia belum memiliki bukti konkret. Di Jakarta, hubungan antara Raka dan Tania semakin dekat. Tania tampaknya memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Raka lebih jauh, sementara Raka sendiri mulai merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan Tania, sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia dapatkan dari Nisa. Suatu sore, Raka sedang berada di rumah, mencoba menyelesaikan pekerjaan kantor di laptopnya.
Azam dan Alia sedang bermain di halaman belakang bersama pengasuh mereka. Saat itulah Tania datang membawa sekeranjang buah segar. "Aku bawain buah-buahan untuk Kak Raka sama anak-anak," kata Tania sambil tersenyum manis. "Biarpun kakak lagi sibuk, jangan lupa makannya." Raka mengucapkan terima kasih dan mengundang Tania masuk. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, kali ini pembicaraan mereka mulai melampaui batas pertemanan biasa. "Kak Raka pasti merasa sepi ya tanpa Kak Nisa?" tanya Tania dengan nada lembut. "Iya, kadang-kadang," jawab Raka sambil menghela napas. "Tapi aku coba jalani saja. Ini kan cuma 10 hari. Nggak apa-apa kalau Kak Raka butuh teman ngobrol. Aku selalu ada kok," kata Tania sambil menatap Raka dengan penuh arti. Raka merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Tania berbicara dan menatapnya. Namun, entah kenapa, ia tidak merasa terganggu. Bahkan, ia mulai menikmati perhatian yang diberikan Tania. Setelah beberapa saat, Tania pamit pulang. Sebelum pergi, ia berkata, "Kalau Kak Raka butuh apapun, bilang aja ya. Jangan sungkan." Raka hanya tersenyum dan mengangguk. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Tania, dan mungkin juga dengan dirinya sendiri. Sementara itu, di Tanah Suci, Nisa masih berusaha menjalani ibadahnya dengan tenang. Namun, rasa curiganya terhadap Raka semakin besar. Ia mencoba menghubungi suaminya lebih sering, tapi balasan pesan Raka semakin jarang dan singkat. Pada suatu malam, saat sedang beristirahat di hotel, Nisa memutuskan untuk mengecek Instagram Raka. Ia menemukan bahwa Raka baru saja menyukai beberapa foto Tania, termasuk foto selfie Tania yang tampak sangat dekat dengan Raka di sebuah kafe. Nisa merasa dadanya sesak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan, tapi hatinya tidak bisa tenang. Ia bahkan mulai berpikir untuk membatalkan rencana tambahan umroh yang awalnya ingin ia ambil karena merasa harus segera pulang ke Jakarta. Namun, di tengah kebingungannya, Nisa mencoba berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Ia berharap bahwa semua ini hanyalah prasangka buruknya dan bahwa Raka tetap menjadi suami yang baik seperti yang ia kenal selama ini. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Raka memutuskan untuk keluar rumah dengan alasan mengambil udara segar. Ia bertemu Tania di sebuah kafe kecil yang letaknya agak jauh dari kompleks perumahan. Di sana, mereka berbincang lebih intim daripada sebelumnya. Tania mulai berbicara tentang masa depan, meskipun ia tahu bahwa Raka masih memiliki tanggung jawab terhadap Nisa dan anak-anaknya. "Kak Raka nggak pernah mikirin gimana rasanya hidup tanpa Kak Nisa?" tanya Tania dengan nada hati-hati. Raka terdiam. Ia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai goyah. Perhatian Tania membuatnya merasa dihargai dan diistimewakan. Sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia dapatkan dari Nisa. Hari-hari terakhir di Tanah Suci bagi Nisa. Ia seharusnya merasa damai dan bersyukur karena ibadah umrohnya sudah hampir selesai. Namun, hatinya dipenuhi oleh rasa cemas dan curiga yang tak kunjung hilang. Setiap kali ia mencoba fokus berdoa, pikirannya selalu kembali kepada Raka dan Tania. Di Jakarta, hubungan antara Raka dan Tania semakin intens. Mereka mulai sering bertemu diam-diam, meskipun masih berusaha menutupi hal itu dari tetangga lainnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar mereka yang mulai mencurigai sesuatu. Pada pagi hari sebelum kepulangannya ke Jakarta, Nisa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengecek handphone Raka. Meskipun awalnya merasa bersalah karena ingin mencuri privasi suaminya, Nisa merasa bahwa ia harus mengetahui kebenaran. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kecurigaan tanpa bukti konkret. Setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Nisa langsung pulang ke rumah. Saat masuk, ia disambut oleh Azam dan Alia yang tampak sangat senang melihatnya. Namun, Raka tidak ada di rumah. Ia memberitahu Nisa bahwa ia sedang bekerja lembur di kantor. Saat anak-anak tertidur malam itu, Nisa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengecek handphone Raka. Dengan perasaan was-was,
Ia membuka aplikasi WhatsApp dan menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Di dalam chat Raka, Nisa menemukan percakapan panjang antara Raka dan Tania. Awalnya, percakapan itu tampak seperti obrolan biasa antara tetangga. Namun, semakin ke bawah, isi chat itu semakin mengkhawatirkan. Tania, Kak Raka, aku nggak bisa tidur. Mikirin kakak terus. Raka, aku juga. Tania, rasanya kayak ada sesuatu yang beda waktu kita ketemu. Tania, aku pengen banget Kak Raka bahagia. Kalau sama Kak Nisa nggak bahagia, aku di sini kok. Raka, aku nggak tahu lagi. Tania, kadang aku merasa lebih nyaman sama kamu daripada sama Nisa. Nisa tidak bisa melanjutkan membaca. Air matanya mulai mengalir deras. Hatinya hancur saat menyadari bahwa suaminya benar-benar telah berubah. Ia tidak hanya dekat dengan Tania, tapi juga mulai meragukan pernikahannya sendiri. Sementara itu, Raka dan Tania sedang merencanakan pertemuan rahasia mereka berikutnya. Kali ini, mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah hotel di pinggiran kota, jauh dari kompleks perumahan mereka. Aku udah nggak tahan, Kak, kata Tania saat mereka berbincang di WhatsApp. Aku pengen kita bisa lebih dekat lagi. Raka sempat ragu, tapi perasaannya terhadap Tania sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Ia membalas, "Oke, aku akan cari waktu yang tepat." Mereka sepakat untuk bertemu esok malam, saat Nisa diperkirakan masih terbangun dan mungkin akan curiga jika Raka keluar rumah terlalu larut. Namun, Raka tidak menyadari bahwa Nisa sudah mengetahui segalanya. Setelah membaca chat tersebut, Nisa mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin langsung menghadap Raka dalam keadaan emosi yang memuncak. Ia memutuskan untuk menunggu sampai pagi dan memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah Raka benar-benar sudah tidak mencintainya? Bagaimana nasib anak-anaknya jika ia memutuskan untuk meninggalkan Raka? Haruskah ia mengungkapkan semua ini kepada keluarga besar atau tetap diam? Nisa menyadari bahwa keputusan yang akan ia ambil nanti akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi hari setelah kepulangan Nisa dari umroh, udara di kompleks perumahan terasa lebih dingin dari biasanya, seolah mencerminkan ketegangan yang sedang melingkupi rumah tangga Nisa dan Raka. Nisa sudah memutuskan untuk menghadapi Raka pagi itu. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Setelah sarapan bersama anak-anak, ia meminta Azam dan Alia bermain di halaman belakang dengan pengasuh mereka. Saat itulah ia memanggil Raka masuk ke kamar untuk membicarakan sesuatu yang penting. Di dalam kamar, suasana tegang langsung terasa. Nisa duduk di tepi tempat tidur, sementara Raka berdiri dengan ekspresi bingung. "Ada apa, Nis? Kenapa kamu kelihatan serius banget?" tanya Raka, mencoba terlihat santai meskipun ada rasa tidak enak di hatinya. Nisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengeluarkan handphone Raka dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Aku nemuin ini semalam," kata Nisa dengan suara bergetar. "Aku lihat chat MU sama Tania." Raka langsung pucat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengelak lagi. Namun, alih-alih merasa bersalah, ia malah mencoba mempertahankan diri. "Nisa, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," kata Raka dengan nada defensif. "Tania cuma teman biasa. Dia cuma kasihan sama aku karena kamu nggak ada di rumah." "Teman biasa?" bentak Nisa. Air matanya mulai jatuh. "Kamu bilang dia cuma teman. Tapi di chatnya kamu bilang kalau kamu lebih nyaman sama dia daripada sama aku? Apa maksudmu, Raka? Apa kamu benar-benar nggak mencintaiku lagi?" Raka terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah, tapi juga ada sebagian dirinya yang masih menyangkal kesalahannya. Alih-alih meminta maaf, Raka malah mulai marah. Ia merasa tersudutkan oleh Nisa. "Kenapa kamu selalu curiga sama aku, Nisa? Kamu nggak percaya sama aku, ya? Selama ini aku kerja keras buat keluarga ini, tapi kamu nggak pernah menghargainya. Kamu cuma mikirin ibadahmu sendiri, nggak peduli sama aku." Nisa terkejut mendengar tuduhan itu.
Ia mencoba tetap tenang, meskipun hatinya hancur. Jadi, ini salahku, ya? Aku salah karena pergi umroh? Aku salah karena mencoba menjadi istri yang baik? Lalu, bagaimana dengan kamu, Raka? Apakah ini cara kamu membalas semua pengorbananku? Percakapan mereka semakin memanas. Raka mulai menyalahkan Nisa atas semua masalah dalam rumah tangga mereka. Sementara Nisa hanya bisa menangis mendengar alasan-alasan suaminya. Sementara itu, Tania tidak menyadari bahwa rencananya untuk bertemu Raka malam itu mungkin akan berubah drastis. Ia sudah merencanakan segalanya, bahkan memesan kamar hotel untuk mereka berdua. Namun, saat ia mencoba menghubungi Raka, ia tidak mendapat balasan. Tania mulai curiga. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tapi tidak berhasil. Akhirnya, ia memutuskan untuk datang ke rumah Raka secara diam-diam, berharap bisa mengetahui situasi di sana. Saat sore menjelang, pintu depan rumah Nisa dan Raka diketuk. Nisa, yang sedang duduk di ruang tamu sambil menenangkan diri, membuka pintu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Tania berdiri di sana. "Maaf, Kak Nisa. Aku cuma mau tanya kabar Kak Raka. Aku khawatir karena dia nggak balas pesanku," kata Tania dengan wajah polos. Namun, Nisa tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia memandang Tania dengan tatapan tajam. "Khawatir? Jadi, sekarang kamu yang peduli sama suamiku? Apa hubungan kalian cuma sebatas khawatir, Tania? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu?" Tania langsung pucat. Ia menyadari bahwa Nisa sudah mengetahui segalanya. Namun, ia masih mencoba membela diri. "Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan, Kak Nisa. Aku cuma tetangga biasa yang peduli sama Kak Raka." Nisa tertawa sinis. Ia kemudian mengeluarkan handphone Raka dan menunjukkan chat antara Raka dan Tania kepada Tania. "Inilah yang aku bicarakan. Tania, kamu pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku? Kamu pikir aku bodoh?" Tania tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk. Sementara Raka akhirnya keluar dari kamar dan mencoba menenangkan situasi. "Cukup, Nisa. Ini semua salahmu karena kamu terlalu curiga," bentak Raka. Nisa menatap suaminya dengan penuh kemarahan. "Kalau aku terlalu curiga, kenapa kamu nggak bisa menjelaskan semuanya dengan jujur? Kenapa kamu malah memilih berbohong padaku?" Beberapa hari setelah konfrontasi panas antara Nisa, Raka, dan Tania, suasana di rumah mereka semakin tegang. Azam dan Alia mulai merasakan perubahan dalam keluarga mereka. Mereka sering mendengar suara-suara keras dari kamar orang tua mereka, meskipun mereka masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan emosional ini, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia tidak lagi bisa menahan rasa sakit hatinya sendiri. Ia ingin kebenaran terungkap, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk memberi pelajaran kepada mereka yang terlibat dalam pengkhianatan ini. Setelah berhari-hari merenung dan berkonsultasi dengan sahabat dekatnya, Sari, Nisa akhirnya membuat keputusan besar. Ia memposting tangkapan layar chat antara Raka dan Tania di akun Instagramnya. Dalam captionnya, ia menulis, "Ini adalah kenyataan pahit yang harus saya hadapi saat pulang dari umroh. Suami yang saya cintai dan percayai ternyata sudah berubah. Saya tidak ingin menyembunyikan hal ini karena saya percaya bahwa kebenaran harus diungkap. Semoga Allah memberi saya kekuatan untuk melewati semua ini." Postingan itu langsung viral dalam hitungan jam. Netizen ramai-ramai memberikan dukungan kepada Nisa, sementara Raka dan Tania menjadi bulan-bulanan hinaan publik. Postingan Nisa menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak wanita yang mengaku memiliki pengalaman serupa, dan mereka saling berbagi cerita di kolom komentar. Beberapa netizen bahkan menyerukan agar Nisa segera mengurus perceraian dan meninggalkan Raka. Namun, ada juga segelintir komentar negatif yang menyalahkan Nisa. Mereka mengatakan bahwa Nisa terlalu curiga atau tidak sabar, seolah-olah kesalahan utama ada pada dirinya. Namun, mayoritas komentar tetap mendukung Nisa,
dan postingannya menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang merasa tertindas dalam hubungan mereka. Saat postingan Nisa viral, Raka dan Tania mulai panik. Raka mencoba meminta maaf kepada Nisa, tapi kali ini ia benar-benar merasa terpojok. Nisa, tolong hapus postingan itu. Ini nggak baik buat reputasi aku dan anak-anak, kata Raka dengan nada putus asa. Nisa hanya menatapnya dengan dingin. Kenapa kamu peduli sama reputasi? Apakah kamu memikirkan reputasi aku saat kamu berbohong dan berselingkuh di belakangku? Balas Nisa dengan tajam. Raka tidak bisa menjawab. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas situasi ini. Di sisi lain, Tania juga mulai merasakan dampak dari postingan tersebut. Tetangga-tetangga mulai memandangnya dengan sinis, dan beberapa bahkan menghindarinya. Ia mencoba membela diri, tapi tidak ada yang mau mendengarkan alasannya. Tidak hanya reaksi publik yang membuat situasi semakin sulit, keluarga besar Nisa dan Raka juga mulai ikut campur. Orang tua Nisa, yang awalnya tidak tahu apa-apa, langsung datang ke rumah mereka setelah melihat postingan viral itu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Raka? Kamu sudah menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Bentak ayah Nisa dengan marah. Raka hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata ayah mertuanya. Ibu Nisa mencoba menenangkan suasana, tapi ia juga jelas-jelas berpihak kepada Nisa. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini, Raka. Nisa sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini, dan kamu malah menghancurkannya. Di tengah kekacauan ini, Nisa mulai merasa lebih kuat. Dukungan dari keluarga dan netizen membuatnya yakin bahwa ia harus mengambil langkah besar untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarganya, Nisa akhirnya memutuskan untuk mengurus perceraian. Ia tidak ingin terus hidup dalam hubungan yang penuh pengkhianatan. Aku nggak bisa lagi percaya sama kamu, Raka. Aku nggak bisa mempertahankan rumah tangga ini kalau kamu sudah melukai aku seperti ini, kata Nisa dengan tegas. Raka mencoba memohon. Tolong kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nisa, aku janji nggak akan ulangi lagi. Namun, Nisa sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Terlambat. Raka, kepercayaanku sudah hilang. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Beberapa hari setelah Nisa memulai proses perceraian, suasana di rumah mereka semakin tegang. Raka berusaha keras untuk menghentikan langkah Nisa, tetapi ia menyadari bahwa segala sesuatunya sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Media sosial masih ramai dengan postingan Nisa tentang pengkhianatan Raka dan Tania. Netizen terus memberikan dukungan kepada Nisa, sementara hinaan terhadap Raka dan Tania semakin menjadi-jadi. Bahkan, beberapa teman dekat Raka mulai menjauhinya karena malu dengan tindakannya. Di tengah semua kekacauan ini, Nisa harus memutuskan bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya tanpa suaminya. Ia juga harus memikirkan masa depan anak-anaknya, yang masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Raka menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menghindari tanggung jawab atas tindakannya. Ia mencoba mendekati Nisa sekali lagi, kali ini dengan sikap yang lebih rendah hati. Nisa, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah, dan aku nggak bisa memperbaiki semuanya sekaligus. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan untuk jadi suami dan ayah yang baik lagi, kata Raka dengan mata berkaca-kaca. Nisa hanya menatapnya dengan dingin. Kamu pikir permintaan maafmu cukup untuk memperbaiki semua kerusakan yang kamu buat? Kamu sudah melukai aku, anak-anak, dan keluarga kita. Kepercayaanku sudah hilang, Raka. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikannya. Raka merasa putus asa. Ia mencoba memohon kepada orang tua Nisa, tapi mereka juga sudah kehilangan rasa hormat terhadapnya. Aku nggak bisa bantu kamu lagi, Raka. Ini semua salahmu sendiri, kata ayah Nisa dengan nada tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar sendirian. Ia menyadari bahwa tindakannya telah menghancurkan segalanya, rumah tangganya, reputasinya, dan harga dirinya. Sementara itu, Tania mulai merasakan dampak buruk dari skandal ini. Tetangga-tetangga di kompleks perumahan mulai mengucilkannya.
Beberapa bahkan mencibirnya secara terang-terangan saat bertemu di jalan. Dasar pelakor murahan, kata salah satu ibu di kompleks saat melewati Tania. Tania mencoba membela diri, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Ia juga mulai kehilangan klien freelance-nya karena banyak orang mengetahui reputasinya sebagai wanita penggoda suami orang. Ia mencoba menghubungi Raka untuk meminta dukungan, tapi Raka sudah tidak peduli lagi padanya. Aku udah nggak bisa bantu kamu lagi, Tania. Kamu harus tanggung sendiri akibat dari tindakanmu, kata Raka dengan nada dingin. Tania merasa dikhianati oleh Raka, pria yang ia kira akan selalu berada di sisinya. Ia mulai menyesali semua tindakannya, tapi ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Hari sidang perceraian pertama akhirnya tiba. Nisa hadir dengan kepala tegak, didampingi oleh keluarganya. Raka juga hadir, tapi ia tampak sangat tertekan. Dalam sidang tersebut, hakim meminta kedua belah pihak untuk menjelaskan alasan perceraian. Nisa dengan tegas menyampaikan bahwa ia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga karena pengkhianatan Raka. Ia juga menunjukkan bukti chat antara Raka dan Tania sebagai alasan kuat untuk perceraian. Raka mencoba membela diri, tapi argumennya terdengar lemah. Hakim memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian, meskipun Raka mencoba mengajukan banding. Setelah sidang usai, Nisa merasa lega. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Meskipun hatinya masih terluka, ia yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Meskipun Nisa mencoba menjaga suasana tetap tenang demi Azam dan Alia, mereka mulai merasakan ketegangan di rumah. Azam, yang lebih dewasa dari Alia, mulai bertanya-tanya mengapa ayahnya jarang pulang dan mengapa ibunya sering menangis. Kenapa ayah nggak tinggal di rumah lagi? Tanya Azam suatu malam. Nisa mencoba menjawab dengan lembut. Ayah sedang ada masalah penting, Nak. Tapi jangan khawatir. Ibu akan selalu ada buat kamu dan Alia. Alia, yang masih sangat muda, hanya bisa memeluk Nisa erat. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam keluarga mereka. Hari-hari menjelang sidang perceraian kedua, Nisa telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, sementara Raka masih berusaha mencari cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Nisa, meskipun ia tahu itu hampir mustahil. Tania, yang semakin terisolasi dari lingkungan sosialnya, mulai menyadari bahwa tindakannya tidak hanya merusak rumah tangga Nisa dan Raka, tetapi juga hidupnya sendiri. Ketiga tokoh utama ini berada di persimpangan jalan, dan keputusan mereka akan membawa dampak besar bagi masa depan mereka. Sejak memulai proses perceraian, Nisa telah mengalami transformasi besar. Ia yang dulunya merasa rapuh dan bergantung pada Raka, kini menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia mulai fokus pada dirinya sendiri dan anak-anaknya, serta mencoba menata ulang hidupnya. Dengan dukungan keluarga dan sahabat-sahabatnya, Nisa mulai mengembangkan kembali minatnya sebagai desainer grafis freelance. Ia bahkan mendapatkan beberapa proyek kecil dari teman-temannya di komunitas pengajian. Meskipun awalnya sulit, ia merasa puas karena bisa kembali produktif dan memberikan contoh positif kepada anak-anaknya. Aku nggak akan biarkan kebahagiaanku ditentukan oleh orang lain lagi, kata Nisa kepada Sari saat mereka bertemu untuk makan siang. Sari tersenyum bangga. Kamu udah jadi versi dirimu yang lebih kuat, Nis. Aku yakin kamu bisa melewati semua ini. Nisa merasa lega karena ia tidak sendirian. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia memiliki orang-orang yang mendukungnya. Raka semakin merasakan beban dari tindakannya. Ia telah kehilangan keluarganya, reputasinya, dan bahkan Tania, wanita yang ia pikir akan menjadi pelariannya. Hidupnya kini dipenuhi oleh penyesalan dan kesendirian. Suatu malam, Raka duduk di tepi tempat tidur apartemen kecilnya, memandangi foto-foto lama keluarganya. Ia melihat senyuman Nisa, Azam, dan Alia dalam foto-foto itu, dan hatinya terasa semakin hancur. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku begitu bodoh? Gumam Raka sambil menangis. Ia mencoba meminta maaf sekali lagi kepada Nisa melalui telepon. Tapi Nisa tidak mau menjawab panggilannya.
Ia sadar bahwa permintaan maafnya sudah tidak ada artinya lagi. Pada sidang perceraian kedua, hakim memutuskan bahwa perceraian antara Nisa dan Raka resmi dilakukan. Hak asuh anak diberikan kepada Nisa, sementara Raka harus membayar tunjangan bulanan untuk Azam dan Alia. Setelah sidang usai, Raka mencoba mendekati Nisa. Nisa, aku janji akan jadi ayah yang baik buat Azam dan Alia. Aku nggak akan tinggalkan mereka, kata Raka dengan suara bergetar. Nisa hanya menatapnya dengan dingin. Kalau kamu benar-benar ingin jadi ayah yang baik, tunjukkan itu dengan tindakanmu, bukan dengan kata-kata. Kamu sudah kehilangan hak untuk bicara soal keluarga ini. Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menunduk, merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, Tania semakin terpuruk. Setelah dijauhi oleh tetangga-tetangga dan kehilangan banyak klien freelance-nya, ia mulai menyadari bahwa tindakannya telah merusak hidupnya sendiri. Ia mencoba meminta maaf kepada Nisa melalui pesan WhatsApp, tapi Nisa tidak pernah membalasnya. Tania merasa bahwa ia tidak punya tempat lagi di kompleks perumahan itu. Akhirnya, Tania memutuskan untuk pindah dari kompleks tersebut. Ia meninggalkan rumahnya tanpa memberitahu siapapun. Beberapa tetangga hanya tahu bahwa ia telah pergi setelah melihat rumahnya kosong dan dijual. Di tempat baru, Tania mencoba memulai hidup dari awal. Namun, bayang-bayang skandal itu terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa ia harus membayar mahal atas keserakahannya dan pengkhianatannya. Setelah perceraian resmi, Nisa duduk bersama Azam dan Alia di ruang tamu. Ia tahu bahwa ia harus menjelaskan situasi ini kepada mereka, meskipun mereka masih sangat muda. Azam, Alia, ayah dan ibu sudah nggak tinggal bareng lagi. Tapi itu nggak berarti ayah nggak sayang kamu. Ayah cuma, lagi ada masalah penting yang harus diselesaikan, kata Nisa dengan lembut. Azam tampak bingung, tapi ia mengerti bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tapi ibu akan selalu ada buat kamu dan Alia. Oke? Kita bakal tetap jadi keluarga, meskipun ayah nggak tinggal di sini lagi. Alia hanya memeluk Nisa erat, sementara Azam mengangguk pelan. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, mereka tahu bahwa ibu mereka akan selalu melindungi mereka.